Kalau kita ngomongin mengenai tablet, kadang-kadang kita sering bingung bagaimana memposisikannya. Apakah pengganti smartphone, apakah pengganti dari laptop, atau malah pelengkap dari keduanya? Well, jawabannya memang tergantung dari tabletnya. Dan untuk yang satu ini adalah yang terbaru dari Samsung, yaitu adalah Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Bagaimana dengan tablet ini? Gue akan ceritakan di video kali ini. Jadi selamat datang di Curhat Gadget. Hai, I'm Wisnu Kumoro and welcome back to my channel. Dan ini adalah yang terbaru dari Samsung Indonesia, Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Dan sebelumnya, Samsung juga udah mengeluarkan tablet, yaitu adalah Samsung Galaxy Tab S6. Dan ini udah gue bikin beberapa videonya di channel YouTube gue. Gue juga masih pakai sampai sekarang dan bahkan gue pakai untuk produksi beberapa video gue yang lain. Dan di video kali ini gue mau bahas mengenai adiknya, Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Dan mari kita bahas mulai dari desain luarnya. Dari sisi tampilan sebenarnya tidak terlalu signifikan berbeda dengan Tab S6. Bobot dan dimensinya hampir sama, hanya beda beberapa milimeter, and it's not a big deal. Yang paling berbeda dari sisi desain malah S Pen-nya. Karena S Pen-nya di sini berbentuk lebih mirip pensil. Dengan material plastik, S Pen-nya jadi lebih ringan dan somehow gue lebih suka. Karena gritnya jadi lebih enak saat menulis dan gambar kalau menurut gue. Dan Samsung Galaxy Tab S6 Lite ini sebenarnya memiliki sebuah original case yang sayangnya nggak gue miliki, jadi gue nggak bisa tunjukin kepada kalian. Tapi case-nya itu berbeda sama Tab S6, dimana kalau Tab S6 itu case-nya ada keyboardnya, tapi kalau di tablet yang ini nggak ada keyboardnya, jadi kalian butuh keyboard eksternal. Dan selama beberapa waktu belakangan ini, gue pakai tablet ini cukup rutin untuk beberapa aktivitas. Pertama untuk multimedia, nonton streaming, denger lagu, dan semacamnya. Dan Tab S6 Lite ini, urusan multimedia menurut gue aman. Karena layarnya 10,4 inci dengan resolusi 1200x2000 pixel, rasio layarnya 5:3, dan bertipe IPS. Dan gue sebenarnya agak kecewa dengan tidak ada layar AMOLED di tipe ini. Layar AMOLED memiliki teknologi yang lebih bagus dan juga bisa membuat device-nya jadi semakin tipis sebenarnya. Tapi, setelah gue pakai beberapa waktu, ternyata hasilnya ya bagus-bagus aja dan itu membuat gue jadi nggak peduli ini pakai tipe layar apa. Karena hasilnya ya bagus, enak buat ditonton, dan satu-satunya momen ketika gue sadar layarnya ini beda adalah ketika disandingkan side by side kayak gini. Jadi Tab S6 dan Tab S6 Lite. Selebihnya kalau gue pakai satuan gitu ya, jadi cuma pakai ini doang, gue nggak sadar kalau layarnya tuh berbeda, karena hasilnya memang bagus. Buat dipakai buat nonton, itu tetap nyaman. Mau nonton drakor di Netflix, mau nonton YouTube-nya Wisnu Kumoro gitu, tetap nyaman. Coba aja. Dan lagi dari sisi audio, ini udah ada dual speaker dengan Dolby Atmos dan sound by EKG Harman. Jadi untuk multimedia jelas nggak ada masalah. Dan kemudian gue juga pakai tablet ini untuk beberapa hal yang kreatif. Dan biasanya kalau dengerin orang ngomong pakai tablet untuk hal-hal kreatif, yang kebayang adalah lo gambar, bikin sketsa, dan hal-hal yang artistik lainnya. Tapi tunggu dulu, Wisnu Kumoro tidak. Memang sih tablet ini kayaknya lebih ideal kalau dipakai buat gambar, tapi gue nggak seartistik itu, gue nggak sejago itu buat gambar, ya paling coret-coret iseng doang, tapi gue bisa melakukan sesuatu dengan tablet ini. Jadi untuk orang-orang yang sama tidak artistiknya kayak gue, tetap bisa kepake stylus dan kemampuan coret-coret di tablet ini. Karena gue biasanya pakai tablet ini untuk bikin mind mapping. Yes, bikin mind mapping di tablet sebenarnya adalah hal yang penting kalau kalian biasa bikin perencanaan kerja atau project. Mungkin yang masih sekolah nggak terlalu sering pakai ini, tapi kalau kalian kerja dan sering membutuhkan ide-ide segar atau problem solving yang kompleks, maka saran gue bikin mind mapping itu akan sangat-sangat membantu. Dan gue biasanya bikin mind mapnya itu di Google Keep, karena bisa sambil gambar-gambar dan sinkron ke device gue yang lain, jadi ke smartphone dan juga ke laptop, itu sinkronnya gampang dan gratis juga. Dan itu mempermudah untuk gue bekerja. Tapi selain itu, gue juga sering kok gambar-gambar iseng cari inspirasi pakai tablet ini. Biasanya gue pakai aplikasi Konsep karena toolsnya banyak dan mudah. Dulu gue pakai Tab S6 untuk coret-coret menggunakan aplikasi ini. Tapi begitu gue pakai S6 Lite ini, hasilnya ternyata nggak berbeda. Akurasi dan aktuasi yang diberikan S Pen memang patut diacungi jempol. I'm a really big fan of S Pen. Dan untuk palm rejection-nya saat gambar menurut gue aman harusnya. Tapi karena gue bukan kartunis, gue bukan orang yang secara profesional menggambar, terutama di tablet, jadi gue nggak bisa mengecek terlalu pasti atau tidak terlalu peka terhadap palm rejection ini. Jadi kalau teman-teman yang memang kartunis atau orang yang pro di bidang menggambar menggunakan tablet, saran gue cobain langsung aja device-nya di toko-tokonya Samsung supaya kalian bisa mastiin bener-bener palm rejection-nya. Dan satu hal, informasi yang menurut gue good news juga sih, ini include di paket pembeliannya, jadi kalian gak usah beli lagi, ini langsung ada begitu kalian buka kotaknya. It's really nice. Kemudian hal yang juga menarik untuk dilakukan menggunakan tablet ini adalah untuk kerja.
Lebih spesifiknya lagi adalah pembuatan dan pengaturan dokumen, karena banyak juga orang yang menggunakan tablet sebagai sarana untuk menggantikan laptop, karena memang ini ukurannya lebih portable dan juga lebih mudah untuk dibawa-bawa. Dan untuk itu, peran dari keyboard eksternal menjadi esensial sekali. Dengan adanya keyboard eksternal, menurut gue aktivitas mengerjakan dokumen jadi jauh lebih nyaman dan mudah di Tab S6 Lite ini. Memang fitur DeX tidak ada di tablet ini dan sebuah hal yang sangat disayangkan sekali, tapi itu menurut gue nggak mengurangi fungsi dan kemampuan dari tablet ini. Dan gue biasanya kalau untuk pembuatan dokumen, gue menggunakan aplikasi-aplikasi dari Google kayak Google Docs, Google Slides, itu gue pakai supaya lebih sinkronnya mudah dengan smartphone, dengan laptop, itu gampang banget. Dan juga nggak lupa gue menambahkan beberapa aplikasi yang cukup esensial menurut gue, misalkan adalah untuk tanda tangan digital, itu sering banget gue pakai untuk tanda tangan dokumen, kemudian juga aplikasi scanner, karena kalian bisa bikin dokumen langsung cuma di foto doang, di scan langsung jadi PDF, langsung masuk ke tablet kalian, itu gampang banget. Dan mungkin juga satu hal yang mungkin terlewat dari teman-teman yang sering pakai tablet buat kerja, coba install plugin untuk printer. Karena dengan menginstal itu kalian bisa ngeprint secara wireless dari tablet kalian secara langsung. Dan itu gampang banget, simple banget, dan mempermudah pekerjaan kalian. Tapi dengan catatan printernya support. Lalu beberapa hal penting juga yang terkait kerja pakai tablet, yaitu tentang file management. Tablet ini punya varian storage 64GB dan juga ada yang 128GB. Dan bisa di-expand pakai microSD hingga 1TB. Jadi untuk penampungan data, menurut gua jelas nggak ada masalah sama sekali. Lalu untuk file sharingnya, ini bisa dengan mudah dicolok USB pakai dongle OTG terpisah, atau langsung colok SSD eksternal kayak gini. Dan sekarang kita bahas inti dari tablet ini yang memungkinkan hal-hal tadi dilakukan, yaitu adalah spesifikasinya. Samsung Galaxy Tab S6 Lite ini memiliki prosesor Exynos 9611 dengan RAM 4GB, menjalankan One UI 2.0 berbasis Android 10, dan memiliki baterai 7040 mAh. Dari benchmark yang gue lakukan untuk kinerja nonstop, ini bisa bertahan lebih dari 13 jam, dan itu keren banget. Untuk performanya juga terbilang cukup, baik untuk kebutuhan office maupun main game. Meski kalau main game jelas bukan tujuan utama orang beli tablet ini kayaknya. Karena experience yang diberikan jelas jauh berbeda ketimbang Tab S6 untuk main game. Mampu, tapi sebaiknya tidak, terutama untuk game berat. Kalau kalian bener-bener pengen main game di tablet ini, gue saranin gamenya yang light. Lalu pertanyaannya, dengan varian harga 6,9 jutaan untuk yang 64GB dan 7,3 juta untuk yang 128GB, kira-kira ini, tablet ini sebenarnya buat siapa? Well, menurut gue sebenarnya ini jelas banget kalau ini menarget pasar untuk orang-orang yang suka dengan produktivitas dan pengen melaksanakan produktivitasnya secara mobile. Dan ini bisa dijadikan sebagai pelengkap dari device yang sudah mereka punya. Entah itu untuk dosen, guru, mahasiswa, atau masih pelajar, atau karyawan kantor, atau mungkin ya siapapun lah untuk kebutuhan harian, menurut gue tablet ini cocok banget. Karena sebenarnya banyak banget hal bagus dari tablet ini. Misalkan S Pen-nya yang berkualitas, kemudian baterainya yang juga yang tahan lama, kemudian juga file manajemennya yang menurut gue bagus, dan desainnya yang juga portable dan tipis. Ini bisa menunjang untuk kalian yang pengen produktif. Namun karena ini adalah light version, jadi yang ditawarkan ya light banget gitu. Jadi beneran light kalau menurut gue. Cocok untuk dipakai harian, bukan untuk dipakai hal yang berat-berat. Dan ya, sekian video kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya, silahkan like dan subscribe. Dan kalau kalian suka banget, silahkan di-share ke teman-teman kalian. Dan question of the day untuk video kali ini adalah apa pendapat kalian tentang tablet ini? Silahkan tulis di bagian komen. Dan Wisnu Kumoro pamit. Dadah!